Saya spill-spill selama ini kan yang saya spill-spill Famnas dan segalanya bertamu, sehingga saya udah lama nggak spill-spill pohon yang saya rawat di sini. Perkembangannya seperti apa, suburkah, apa ada trouble kah? Nanti saya ceritakan tentang media yang saya pakai. Uji coba pertamanya ternyata berhasil. Oke, teman-teman pecinta anting putri. Jadi pada video sebelumnya ini sempat saya bahas perubahan uji coba material atau media yang saya pakai. Kayaknya pertumbuhannya oke. Ini kalau bunga kayaknya terkait masalah pupuknya. Dan bunga-bunga yang ini kan kalau rajin baiknya itu dibuang-buangin seperti ini ya. Nah, ini akan saya ceritakan kenapa saya menggunakan media ini dan alasannya apa ya. Jadi kan awal mulanya hampir 2 tahun saya fokus ke media bonsai atau pada tanaman. Saya itu menggunakan bermacam campuran media yang menurutku untuk mempercepat perkembangan atau pertumbuhan pada bonsai. Dan di hong ini atau di hong ya atau di ground yang ini saya gunakan, kalau ini saya gunakan menggunakan karpet talang, banyak dijual di toko bangunan. Diameter yang saya gunakan diameter 60 sehingga bisa mengcover pohon yang bentangnya lebar atau bentangnya kecil, lumayan pas kalau buat dimensi karena dia kan seluruh ground itu harus satu ukuran dan biar persisi, walaupun pohonnya ada yang besar lingkar batangnya dan ada yang kecil, dia wajib bisa masuk. Makanya saya putuskan buat lingkar groundnya di ukuran 60 cm. Adapun media yang saya gunakan pasir sungai murni ya. Jadi nggak ada lagi campuran yang selama ini saya gunakan kokofit, terus ada tambahan lagi kohe, baik itu kohe sapi ataupun kohe yang lain. Intinya saya cukupin nutrisinya tuh over. Bahkan saya menggunakan juga pupuk slow release. Di momen ini, anting putri yang ini medianya saya gunakan pasir sungai murni karena kan kemarin kita lagi oke-okenya ngebahas tentang efisiensi. Jadi kalau kita bicara tentang efisiensi, menurutku yang terbaiknya itu menggunakan pasir sungai murni tanpa campuran apapun, sehingga pasirnya itu tidak terkontaminasi sama bahan lain. Tetap bisa pakai berulang-ulang untuk medianya, karena dia kan sifatnya pasir itu cuman media atau penyalur nutrisi pada pohon. Nah, di kemudian harinya pasirnya itu tetap bisa kita pakai buat bahan bangunan. Jadi benar-benar kita nggak ngebuang media di sini. Nah, topping atas saya gunakan tetap untuk kebutuhan konten ya Om Anggi ya. Kebutuhan konten dan visual yang menarik, tetap saya gunakan topping pasir Malang kira-kira 5 cm lah ini ke bawah, dan ini sekarang udah keras. Saya pikir dia akan stuck, dan ini sih kemarin pikir saya nggak akan subur, ternyata tetap subur. Nutrisi yang saya gunakan sekitar 250 gram 250 gram atau 200 gram untuk satu ground. Itu pupuk slow release ya, yang termurah saya beli sakan, jadi itu menurutku lebih ringan. Karena teman-teman kan kebanyakan kan ada pertanyaan tuh, medianya apa, pupuknya apa. Itu menurutku menyulitkan kita sendiri. Karena gini ya, kalau kayak saya kan nggak pelihara sapi ataupun kambing ataupun sejenis yang bisa buat pupuk ya. Sehingga menurutku masih tetap kita mengeluarkan uang atau tukar apa gitu kan buat mendapatkan pupuk itu sendiri. Sementara di slow release juga dia lebih cenderung lebih bersih, lebih aman, lebih terjamin gitu kan. Kalau kita beli pupuk organik atau kohe sapi itu nggak menjamin bahwa
nggak ada penyakit di pupuk itu sendiri. Kalau ini lebih terjamin dan lebih aman. Jadi kesimpulanku setelah 2 tahun 2 bulan saya pelajarin tentang media, menurutku teman-teman jangan repot buat mikirin tentang media. Yang mau ekspor lah, inilah, itulah. Pokoknya itu yang menjadi repot kita itu kadang itu sesuatu yang tidak ada di sekitar kita. Dia ada pesan seniorku di dunia arsitektur. Jadi gunakanlah bahan setempat untuk efisiensi. Jadi apapun yang ada di sekitaran kita, gunakan itu sih menurutku. Jangan perlu kita harus kayak media misalnya wajib pasir Malang. Saya tinggalnya di Sumatera, itu sampel ya. Saya tinggalnya di Sumatera. Ongkos angkut untuk pembelian pasir Malang itu jauh lebih tinggi 5 kali lipat dari harga pasirnya. Jadi saya pernah beli pasir Malang dalam sekitar 8 ton atau 10 ton gitu kan. Terus saya uji coba ongkosnya ya mahal. Mending pakai pasir sungai. Sama aja sih. Prinsipnya kan seperti itu. Sisi lainnya, pada tanaman itu kita butuh namanya interaksi. Di mana interaksi itu lakukan pada saat malam hari, subuh. Jadi kondisi lembab, dia lagi happy. Jangan ajak ngobrolnya kondisi lagi trik seperti ini. Dia bingung ini lagi kepanasan. Jadi kita komunikasinya tuh biasakan pagi hari, malam hari atau sebelum maghrib lah, matahari udah terbenam. Jadi kita bisa ngobrol sama dia. Maunya tuh seperti apa? Kenapa kamu sakit? Tanya. Lebih perhatian. Nanti dia ngerasa diperhatiin itu kan lebih sayang. Kira-kira seperti itu, Manggi. Setuju nggak, Om Andra? Setuju. Kita sambil maintenance ya. Jadi biasanya maintenance yang seperti ini itu maintenance rutin mingguan ya. Kalau istilah kita tuh maintenance rutin mingguan. Tuh. Jangan sampai dia udah terlalu besar karena ngabisin nutrisi. Kita kan mengolah nutrisinya itu tetap fokus ke percabangan-percabangan yang akan kita bentuk. Nah, sambil maintenance seperti ini, kan asiknya tuh pagi, mataharinya masih aman, atau malam hari, kondisi kita udah free dari tugas hariannya masing-masing gitu. Open wiring itu baiknya dalam kondisi seperti ini nih. Dia nggak terlalu masuk ke dalam, jadi sambil kita perawatan tadi pembuangan tunas-tunas ya, pembuangan tunas-tunas, ini sambil cek wiringnya. Biasanya kan kondisinya kalau kita per minggu ceknya, jadi dia bisa kelihatan nih, ini kondisinya masih aman. Yang bahaya tuh kalau sampai dia luka. Pinggetnya kalau kota Om Heli kemarin tuh apa? Gentet ya? Apa sih? Mendelep ya? Mendelep. Terus kalau bicara tentang psikologinya, psikologi merawat bonsai itu kalau saya sih, nanti ini buat teman-teman pemula ya, ini tipsnya. Jadi fasenya itu akan kita melewati namanya euforia, kita ngumpulin nih, berburu, ngumpulin bahan dan segala macam. Nanti ada kita di fase seleksi. Dari semua bahan-bahan yang kita punya, kita seleksi mana yang akan kita kira-kira upkir atau yang kita masukkan ke spot-spot di visual. Nah, pada tahap ini biasanya kita nanti masuk pada mode di mana sedikit semangatnya tuh udah mulai berkurang. Nah, pada titik fase di mana semangatnya berkurang itu, pastikan bahwa kondisi-kondisi tanaman kita itu tetap pada kondisi yang ada yang merawat. Dalam hal ini misalnya tadi pengawatan tetap jangan sampai over, jadi progresnya tetap jalan. Dimana kita lagi down untuk semangatnya lagi jatuh, turunnya semangat itu kita tetap dalam fase ini kondisinya kesuburan tetap terjaga, terus udah rapi,
yang paling penting itu ya, kadang tuh kita itu bad mood buat megang tanaman karena kondisi lahan atau semak belukarnya. Itu yang kadang tuh kita bikin males buat deket ke pohon-pohon yang kita rawat. Nah, itulah makanya saya ada semacam treatment atau semacam pemakaian eh, atau ini ya disebut sama pengaturan ininya ya, pengaturan areanya itu harus benar-benar dengan konsepku karena supaya bisa ngejemput semangatku yang telah hilang. Dan akhir-akhir ini kayaknya sih memang kondisi saya mulai semangat lagi. Biasanya kan saya ditemenin Om Heli nih. Hari ini nggak ada Om Heli, saya tetap semangat bisa ngonten buat teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Ini sudah cukup saya rasa, karena nggak ada juga eh, yang harus pemilihan pada cabang juga nggak ada. Saya lihat masih aman kawatnya. Jadi kebetulan baru cutting di bulan yang lalu ini, jadi aman. Om Heli pun nggak masuk 3 hari, ini juga masih saya ngerasa aman. Kira-kira obrolan kita hari ini bisa memberikan semangat pada teman-teman yang lagi progres bonsainya masing-masing. Lisanku ini semoga bisa bermanfaat untuk semua yang subscriberku dan penontonku ya. Ini boleh di-spill sedikit Om Manggi pohonnya biar dapat inspirasinya. Selamat menikmati ya.